sebenarnya punya Venom Gland, insting alaminya. Dapat momen spesial banget Pak Dori lagi mating atau kawin teman-teman. Salvadori, kalau kita mindsetnya ini kayaknya biawak bisa ngeluarin lendir deh. Nah, apakah Salvadori bisa mengeluarkan lendir? Contohnya kayak Varanus komodoensis atau gimana? Apa berbeda? Kalau untuk berlendirnya itu enggak, oke. Cuman dia sebenarnya punya Venom Gland di bagian rahang bawahnya. Venom Gland di bagian rahang bawah. Ya. Oke. Sama mungkin karena dia di alam makannya yang sudah terbangkai atau gimana, bakteri juga ada. Oh, itu yang mempengaruhi dari lendirnya dia sendiri ya jadinya. Berarti sebenarnya kalau misalkan itu dirawat terus pakannya itu baik, tidak pakan asal-asalan, berarti untuk bakteri itu malah tidak ada mungkin ya? Kemungkinan kecil sih. Ada tapi kecil. Ya. Oke. Juga tergantung gimana kita treat habis kegigitnya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin tadi teman-teman agak asing ya dengar kata Venom Gland nih, P. Coba jelasin Venom Gland itu apa sih sebenarnya? Venom Gland itu kalau dalam bahasa Indonesianya kelenjar bisa. Kelenjar bisa. Okay. Biasanya kita temuin di ular yang berbisa kayak viper, cobra, macam-macam. Berarti untuk bisa. Nah, kita berbicara Venom ini. Kalau jenis Salvadori sendiri, Venomnya itu seperti apa? Maksudnya, sorry nih ya, kalau aku sih taunya kan ada hemotoksin dan lain-lain gitu, neurotoksin atau gimana, karena gigitan beberapa ular-ular berbisa. Nah, kalau Salvadori sendiri, dia ini sebenarnya Venomnya dia tuh masuk ke apa? Kalau kandungan Venomnya mungkin ada kemungkinan ya neuro atau hemo. Okay. Cuman sejauh ini kita untuk yang tipe Salvadori nggak pernah merhatiin dia makanan yang seperti di alam kan. Okay. Kita kasih makan, ya udah dia langsung telan gitu aja. Berarti dia tidak ada sifat untuk mengeluarkan racunnya dia. Kemungkinan Karena terbiasa dengan karakter dengan pembawaan si owner merawat. Yeah. Gitu. Oh, I see. Baik gitu, teman-teman. Lebih sering kan dikasih pakan yang mati, jadi kayak daging ayam. Pada akhirnya dan jadi kan kegunaan Venom Gland itu adalah sasarannya untuk membunuh mangsa. Yeah. Betul kan? Mematikan mangsa. Sedangkan kalau di kiper-kiper yang sudah memelihara Salvadori atau itu biasanya ngasihnya yang sudah mati. Jadi mereka secara tidak langsung mereka lupa ya, kita bisa bilang lupa. Mungkin insting alaminya udah agak berkurang untuk mengeluarkan Venom tadi, teman-teman. Gitu ya, Pak, kurang lebih ya. Nah, ini yang paling penting sih, untuk Salvadori, kita bahas masalah mating. Mating itu teman-teman mungkin udah tahu di video sebelumnya. Mating itu dia adalah proses kawin, ya, Pak ya. Nah, untuk Salvadori sendiri, untuk matingnya itu dia siklusnya dari kapan sampai kapan sih, Pak? Kebetulan karena beberapa hari ini dia udah masuk ke mating di situ. Mungkin lebih tepatnya bulan-bulan ini ya, atau pertengahan tahun. Pertengahan tahun ya. Oke. Berarti untuk fase matingnya itu adalah pertengahan tahun untuk Salvadori sendiri. Lalu nih, Pe, sepengalamanmu ketika dia mating itu, karena kan ada beberapa hewan yang dia ketika mating itu hanya sekali ngelok atau 2 kali ngelok. Nah, kalau Salvadori sendiri yang kamu tahu, itu dia perlu berapa kali ngelok untuk bisa buat si betina hamil, gitu? Kalau untuk berapa kalinya mungkin kita nggak setiap hari mantau ya. Mungkin bisa dilihat dari dia kayak apa, dia nolak jantannya. Oke. Terus dari pola makan dia agak mudi atau makannya dikit. Kurang lebih itu, sama bisa dilihat dari dia mungkin gali-gali tanah gitu. Oh, jadi itu ciri-ciri dari Salvadori yang dia itu siap atau memang dia itu udah hamil ya, udah bunting biasanya dari
makannya mudi, terus dia lebih suka melawan si jantan. Mungkin ketika jantan masih birahi mengelok dilawan, terus salah satunya dia suka ngegali. Berarti sama dengan reptil kandal lain berarti ya, dia kalau mau nelur gali juga. Meskipun dia arboreal, tetap dia turun untuk gali sarang atau dia cari minum atau makan. I see. Oke. Nah, untuk Salvadori sendiri nih, karena dia kan menggali nih kan. Ya. Ketika dia menggali, itu apakah dia buat kamuflase di lubang-lubang itu atau dia cuma buat satu lubang, dia telur? Nah, kalau untuk Varanus sebenarnya dia tergolong reptil yang pintar atau cerdas. Oke. Dia di alam nggak bikin lubang itu satu atau dua, bahkan lebih. Lebih. Mungkin buat kamuflase nipu si predator telurnya dia. Oh, berarti sama dengan jenis apa ya? Jenis-jenis kadal-kadal besar lain ya yang mau nelur dia. Komodo sama. Komodo juga sama ya. Yang kita tahu mungkin teman-teman yang ditahuin mungkin komodo ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sering melihat video-video komodo seperti apa ketika dia buat kamuflase ya, kurang lebih karena komodo kan masih keluarga Varanus. Ini pun juga Varanus. Jadi kurang lebih mereka sama ya kayak. Sama. Nah, jadi kayak gitu sih teman-teman. Nah, terus misalkan si betina sudah bertelur. Kalau yang aku tahu ya beberapa informasi yang aku dengar dan itu belum tentu pasti gitu kan. Katanya kalau telur Varanus sendiri itu kalau diinkubasi itu waktunya butuh waktu 8 sampai 9 bulan. Nah, coba aku konfirmasi ke kamu. Itu bener apa enggak sih? Kalau 8 atau 9 bulan itu mungkin ditemuin di Varanus salvator. Oh, Varanus salvator. Oh, teman-teman mungkin Varanus salvator itu nama Latin dari biawak-biawak sungai. Ya. Biawak sungai yang kalian mungkin sering jumpai. Oke, berarti untuk Varanus salvadori sendiri itu khususnya karena kan tadi kan kalau yang 9 bulan, 8-9 bulan kan Varanus salvator. Berarti untuk salvadori sendiri itu dia inkubasinya berapa lama? Kurang lebih 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan inkubasinya. Nah, untuk jenis 6-7 bulan ini apakah berlaku untuk salvadori aja? Atau beberapa Varanus lain ada? Beberapa Varanus yang lain sama. Oh, sama. Oh, berarti untuk yang fase waktu inkubasi paling lama tuh hanya pada Varanus salvator ya? Atau biawak sungai ya? Mungkin juga pengaruh suhu tinggi rendahnya suhu tadi. Oh, itu juga pengaruh ya, tinggi rendahnya suhu ya. Oke. Lalu P, misalkan ini kan si telurnya sudah menetas. Biasa setelah menetas itu apa yang dilakukan keeper ketika proses awal sebelum masuk enclosure, misalnya atau masuk kandang pembesaran, misalkan apakah itu dia ditaruh di dalam box lalu diberikan kain basah atau apa untuk bersihin dirinya lah. Kalau biasanya kalau setauku juga lepas itu pun seperti itu. Di aku juga di iguana pun juga sama. Jadi dia ketika nelor, setelah nelor masih ada darah dalam diri dia ditaruh di tempat basah. Nah, untuk dori apakah sama kayak gitu? Sama. Kita taruh di box kontainer yang cukup besar, isi air dikit. Jadi dia bisa bersihin badan atau dia minum. Oh, langsung minum? Oh, baru tahu. Aku soalnya beberapa reptil yang pernah aku tahu dia nggak ada minum, dia cuma bersihin badan. Berarti untuk dori langsung minum? Kalau untuk makannya mungkin karena ekyoknya mungkin masih perutnya ya. Mungkin untuk beberapa waktu dia nggak makan. Oke, berarti untuk Varanus salvadori pun dia juga punya ekyok juga ya. Berarti nggak cuma di pura darat yang kita tahu kan sulcata ketika netes ada ekyoknya. Nah, jadi ternyata salvadori juga ada. Dan itu nunggu sampai nyerap dulu, terus nyerap langsung makan apa nyerap terus nunggu pup pertama atau shading pertama langsung makan? Guna dari setting pertama. Setting pertama langsung makan. Oke. Nah, P, untuk baby Dory sendiri ketika dia baru menetas itu size-nya dia berapa sih? Kurang lebihnya 45 cm. 45 cm untuk baby Dory. Kalau adult ya? Untuk jantan 2,8 meter untuk jantan. Kalau betina lebih kecil atau lebih besar? Betina kurang lebih 1,7 ya, tapi pernah ada yang deep sampai 2 meter. Oke, kalau jantan 2,8, kalau betina paling besar yang pernah dilihat 2 meter gitu. Nah, teman-teman, gimana kalau kita cek langsung ke kandangnya, kita interaksi langsung kalau bisa ya, Pak ya, sama si Dory biar kalian juga tahu gimana sih Dory itu adultnya, size-nya seperti apa, lalu mungkin apa yang dibilang tadi sama PP tentang venom gland-nya letaknya di mana. Oke, kita coba masuk. Yuk.
Awas men. Oke ya teman-teman, kita mau masuk kandang Dori. Kita mau ngecek langsung ya. Gimana itu Dori? Ayo, teman. Awas. Nah, jadi ini Varanus salvadori secara dekat. Ini siapa namanya Pak yang ini? Rex. Ini Rex. Ini male salvadori, yang ini Betinanya Roxy. betinanya Roxy. Ini betinanya teman-teman. Lumayan panjang ya. Dia masuk Varanus dengan ekor terpanjang nggak, Pe? Iya. Iya. Karena panjang ekornya hampir 3 kali panjang tubuh. Oh. SPL. SVL. Jadi teman-teman, mereka juga termasuk jenis biawak dengan ekor terpanjang, yang dimana panjang ekornya bisa 2 kali lipat ya. 2 sampai 3. 2 sampai 3 kali lipat dari panjang tubuhnya teman-teman. Wow. Tuh betul itu. Betinanya agak-agak rese kalau Iya. Wih, lihat. Cantik kali teman-teman. Tuh. Wah, keren. pengen lihat nggak giginya Salvadori panjang apa? Nah, teman-teman, ini si PP mau ngasih tahu kita gigi Salvadori itu sepanjang apa sih? Katanya dia giginya lumayan panjang ya, Pak ya? Ada. Informasinya 1 sentian. 1 sentimeteran. Oke, coba kita cari. Wah, ini. Jadi kita buka rahangnya Nggak mungkin buka rahang. Jadi kita cari karena dia setiap makan itu mungkin hampir di semua reptil ya. Oke. Dia makan giginya tanggal, jadi kecerna karena gigi nggak bisa kecerna, pasti keluar di pupnya dia. Oh, jadi dia karena gigi itu selalu tanggal, Selalu tanggal. dan selalu tercerna langsung keluar melalui kotoran mereka. Berarti kita cari ini di kotoran mereka, Pe? Iya. Oke, coba kita cari, Pe. Kita main jorok-jorokan. Kita main jorok-jorokan sedikit, teman-teman. Oke, biasanya sih kita ke sini. Hai. Ada. Oke. Jadi giginya kurang lebih sepanjang ini. Nah, 1 sentimeter. lumayan panjang ya. Bukan lumayan lagi, panjang sih menurutku. Wow. Keren. Nah, ini untuk gigi sendiri, Pe. Dia kenapa sih selalu tanggal giginya? Istilahnya hampir sama sih kayak manusia. Oke. Kalau di gigi susu tuh kita kan tanggal waktu usia remaja ya. Oke. Kalau untuk di hewan atau di reptil mereka selalu ganti gigi jadi Oke. tanggal. Kalau di ular yang berbisa biasanya bagian taringnya. Oke. Nah, ini kenapa dia berdarah, Pe? Apakah ini berdarah? Coba teman-teman bisa disut untuk betina ini ada darah sedikit. Ini karena rabing dia dorong kandang, apa karena ganti gigi juga? Jadi untuk di beberapa jenis Varanus, contohnya di Varanus indicus, Varanus dorianus, dan Salvadori, mereka memang gigi atau taringnya itu terselubung atau ketutup kayak selaput, ya bisa dibilang gusi ya. Oke. Itu mungkin kegigit. Kegigit. Ya, karena gigi mereka yang lumayan panjang. Oh, jadi gitu. Oke. Jadi itu teman-teman, kita langsung masuk ke kandang Salvadori. Kita langsung interaksi sama mereka. Jadi untuk gigi-gigi dari Salvadori kenapa tangga juga udah dijelaskan lengkap banget dengan teman kita PP. Jadi itu jadi teman-teman. Nah, itu dia jalan. Keren. Oke teman-teman, sekian video tentang pembahasan kita untuk Salvadori. Udah jelas banget tadi disampaikan sama teman kita PP, mulai dari anatomi, mulai dari proses matingnya, lalu mulai dari kita langsung interaksi tadi ke dalam kandang. Terima kasih sebelumnya, P. Kita udah diizinin edukasi di sini. Semoga teman-teman wawasannya bertambah juga terkait masalah reptil-reptil yang ada di dunia ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton video-video kita yang sebelum-sebelumnya dan tunggu video-video kita next. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk mengetahui video-video terupdate dari kita. Enjoy. Teman-teman, jadi sekarang kita lagi dapat momen spesial banget di mana si Salvadori lagi mating atau kawin, teman-teman. Ini langka banget sih momennya, teman-teman. Coba kita intip. Nah,
Ini adalah proses Varanus salvadori mating atau kawin teman-teman. Awalnya si jantan akan mendekati si betina dan menganggukkan kepala, pertanda bahwa si jantan memberikan sinyal kepada betina untuk melakukan perkawinan. Si betina biasanya akan diam ketika memang sudah siap untuk kawin teman-teman. Di video yang kalian lihat sekarang, si betina siap nih teman-teman untuk melakukan mating, karena dia diam saja ketika didekati si jantan. Nah, posisi sekarang si jantan dan betina sudah ngelok nih teman-teman, pertanda bahwa dua sejoli ini sudah sukses melakukan proses mating atau kawin. Sekarang tinggal menunggu apakah sperma si jantan dapat membuahi sel telur si betina dan apakah si betina dapat mengeluarkan telur sebagaimana mestinya teman-teman. Yap, sekian adalah proses dari Varanus salvadori mating teman-teman. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman seputar proses perkawinan hewan, khususnya pada keluarga Varanus. Dadah teman-teman.